Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf, saya mengganggu waktunya. Boleh saya minta waktunya, Pak? Silakan. Saya ingin mewawancari Bapak mengenai kepemimpinan yang selama ini Bapak laksanakan. Kan Bapak sudah lama ya menjadi kepala sekolah. Alhamdulillah. Nah, adapun yang ingin saya tanyakan terkait permasalahan yang pernah Bapak alami, bagaimana Bapak mengambil keputusan yang bertanggung jawab dengan adanya kasus-kasus seperti kasus dilema etika antara benar lawan benar ataupun terkait dengan keputusan yang harus diambil mengenai bujukan moral. Nah, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi yang merupakan kasus dilema etika yang benar lawan benar atau bujukan moral benar lawan salah? Sebenarnya seperti begini ya Bu ya. Yang namanya dilema etika dimanapun pasti ada, di lembaga manapun pasti ada. Tapi kita mengambil hal yang sangat penting, yang sangat bermanfaat untuk kebaikan kita bersama. Artinya tadi ada dilema itu kan di antara dua, bujukan moralnya pasti sama, betul, etika yang harus diselesaikan dan bermanfaat, kedua-dua pihak sangat bermanfaat. Tetapi ada juga yang sifatnya dilema moral. Kalau dilema moral itu pasti salah satunya ada yang kurang begitu positif lah kalau diambil sebuah keputusan. Tetapi semua itu bisa diselesaikan. Bagaimanapun yang namanya masalah pasti bisa diselesaikan. Yang namanya masalah pasti ada penyelesaiannya ya Pak. Penyelesaiannya, ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana yang ada kepentingan yang sama-sama benar. Bapak harus memilih di antara dua kepentingan yang sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Kalau yang sifatnya itu pasti kita diidentifikasi dulu, artinya dikomunikasikan dengan stakeholder yang ada. Di sini kan ada sifatnya sahabat guru, rekan guru. Saya nyebutnya rekan guru, bukan lagi istilah anak buah atau siapapun, tetapi sahabat guru, ada komite dan unsur terkait lah yang bisa diajak berbicara, yang bisa diajak dikomunikasikan untuk menyelesaikan hal itu. Ya, salah satu contoh, nah, ada suatu anak, misalnya anak itu kalau toh bisa sekolah di SLB ya bisa juga, tetapi kenapa sekolah di sekolah umum? Nah, itu artinya itu sama-sama baik. Kalau di sekolahkan tersebut juga baik, kalau di sekolahkan umum baik, tapi keadaan anak itu seperti apa? Artinya anaknya kalau di sekolahkan umum ini bisa lanjut tidak? Nah, itu misalnya itu. Tetapi semua itulah bisa. Artinya kita mengambil keputusan itu tidak diponis oleh seorang kepala sekolah, tetapi semua komponen yang ada di sekolah diajak berbicara. Itulah sebagai payung hukum keputusan yang terbaik untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Berarti langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini, pertama berkolaborasi dengan rekan guru. Iya, pasti itu. Ya. Kemudian langkah apa lagi Pak nih yang diambil selain berkolaborasi dengan rekan guru, atau tahap selanjutnya apa nih setelah berkolaborasi dengan rekan guru? Kalau tahap selanjutnya kan kita misalnya ada ahli, ada psikolog atau siapapun. Kalau yang sifatnya sangat krusial itu bisa melibatkan yang lebih, tatanannya itu yang lebih sedikit naik begitu. Kalau yang ringan-ringan kita selesaikan yang ringan saja lah. Untuk apa kita menyelesaikan yang ringan dengan dibuat berat, atau yang berat dibuat lebih berat? Justru yang berat dibuat sangat ringan, dan semua itu harus berjalan seiring dengan sebagai air mengalir lah gitu Bu. Jadi bagai air mengalir, semua bisa selesai dalam konteks ini, sehingga kasus atau permasalahan, jangan dibilang kasus lah, sebuah permasalahan kecil itu bisa selesai seperti tidak ada masalah. Berarti yang pertama Bapak berkolaborasi dengan rekan guru, ya. Kemudian menyelesaikannya. Jika pun tidak bisa diselesaikan, Bapak siap mendatangkan tenaga ahli ya. Ya, itu. Kemudian tidak memperbesar masalah selama bisa diselesaikan. Kenapa tidak seperti itu ya Pak ya? Ya. Kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus mengenai dilema etika? Kalau dilema etika ya, kasus-kasus itu kan sebenarnya itu kasusnya itu disebut juga sama-sama nilai kebaikan itu ada lah.
gitu. Artinya nilai kebaikan dari kedua dilema etika itu pasti sangat 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 melekat lah, sangat ada. Yang jadi masalah itu hanya bagian terkecil saja lah. Itu artinya hanya dugaan-dugaan orang tua atau dugaan guru. Padahal itu sebenarnya itu sangat sederhana. Artinya dilema etika itu pastilah nilai stripnya itu, nilai komanya itu akan ada perbedaan, tetapi tidak sangat jauh lah. Artinya kalau dibuat nilai negatifnya itu tidak negatif 10 atau negatif 9, tapi hanya negatif 2, negatif 3, dan mendekati ke arah netral. Artinya ke arah netral itu ke posisi 0, kalau di dalam garis bilangan itu ke posisi 0. Artinya ya lah, semua ada solusi lah. Artinya bagi kita no problem lah, welcome aja kalau permasalahan itu, karena sebuah risiko. Di lembaga itu pasti ada risiko, kecil apapun juga ada risiko. Jadi semua risiko itu pasti kita bekerja sama lah, berkolaborasi lah. Kata ibu itu tadi berkolaborasi, artinya untuk mengambilkan titik temu, untuk mengambilkan benang merahnya seperti apa. Akhirnya yang saya rasakan seberapa lama jadi kepala sekolah itu tidak ada yang sampai ya mencuat atau bagaimanapun juga ada riak yang lebih tinggi. Artinya riak bisa landai dengan sendirinya dengan sebuah musyawarah lah, dengan sebuah musyawarah. Berarti Bapak jika menghadapi dilema etika melihat dulu ya sampai di mana batas normalnya. Jadi ya, kan setiap hal itu pasti ada segi positif dan negatifnya. Ya, jadi diambil yang paling positifnya. Ya. Kemudian mengambil yang berakibat riaknya sedikit gitu. Ya, yang itu. Terus hal-hal apa saja nih yang menjadi tantangan atau kendala ketika Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu ada tantangannya. Kalau dalam memutuskan dilema etika itu pasti sangat banyak tantangan. Tantangan itu bisa dari dalam faktor orang tua itu sendiri, dari anak itu sendiri, dari faktor luar. Jadi ada faktor in dan faktor eksternal, internal dan eksternal itu pasti Bu. Dimana itu pasti ada. Tetapi ya itu tadi, bagaimana manajerial kita sebagai pimpinan dan sebagai stakeholder yang ada di sini, sahabat guru atau komponen-komponen guru sebagai institusi yang ada di SDN Cijaha yang dipimpin itu bisa diselesaikan. Artinya ada trik tertentu, ada strategi tertentu, ada walaupun tantangan itu pasti itu ada tantangan. Tapi pada akhirnya landai juga lah, akhirnya netral juga, akhirnya semua apa yang diharapkan, semua yang dicita-citakan itu bisa terlaksana. Sebesar apapun tantangannya, Ya, asal kita ada kemauan, ya pasti terselesaikan. Ya. Selanjutnya nih yang akan saya tanyakan itu, apakah Bapak ada semacam schedule atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sesuatu jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Itu untuk prosedur itu kan kita punya SOP. SOP itu tergantung kan Bu. Artinya SOP itu standar operasional prosedur itu kalau yang sifatnya ya kadarnya kecil itu bisa di eksekusi langsung, bisa dieksekusi langsung. Kalau sifatnya ini kadarnya memerlukan komponen yang diperlukan, artinya kita punya schedule tertentu, artinya punya strategi tertentu yang harus poin-poin apa yang harus dibicarakan dengan guru dulu, guru yang memahami tentang bimbingan konseling, guru yang memahami tentang keanakan, guru yang memahami tentang yang lain bisa diajak berbicara dulu. Nah itu kalau itu kadarnya sedikit tinggi. Tapi kalau kadarnya ya hanya riak kecil dan itu bisa eksekusi dalam waktu sekejap, ya kita untuk apa kita berlama-lama, kita selesaikan saja. Dan artinya kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang relatif tidak memakan waktu gitu. Berarti tergantung besar tidaknya masalah, kemudian waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaiannya ya Pak ya? Ya, betul. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika? Kalau mengambil keputusan itu tergantung satu sifatnya bagaimana seorang pemimpinnya dan bagaimana yang dipimpinnya. Jadi komunikasi yang baik. Jadi kita membangun komunikasi multi arah. Artinya komunikasi multi arah itu dengan siapapun kita adalah mitra kerja, bukan antara atasan dengan bawahan, bukan murid dengan gurunya, tetapi murid juga adalah seperti anaknya.
Guru adalah seperti sahabatnya. Kalau sahabat itu seperti kata Rasulullah, sahabat itu beda dengan teman. Kalau sahabat itu pasti bisa menyelesaikan suatu perkara atau suatu masalah, atau dengan mediator lah istilah bahasa polisinya itu, ada mediator dengan mediator yang akhirnya tidak sampai berujung ke tingkat yang lebih tinggi. Pasti itulah. Artinya tetap dipakai lah berbagai macam prosedur dengan berbagai macam trik bisa dipakai. Berarti salah satunya tadi Ya. Seseorang itu mungkin rekan guru juga ya, Pak, yang tadi Bapak katakan di awal. Kemudian dari berbagai permasalahan yang dihadapi, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, adakah pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan mengenai dilema etika? Oh, sangat berharga. Semua itu kejadian itu adalah guru. Semua kejadian itu adalah pengalaman. Jadi semua kejadian sekecil apapun jangan kita remehkan. Tetapi itu sudah pembelajaran sebagai guru. Artinya kita di kemudian hari itu belajar dari yang sudah pernah dialami. Jadi kalau yang sudah pernah dialami artinya tidak jatuh yang kedua kali kan gitu. Artinya tidak jatuh yang ketiga kali. Kalau pernah satu kali ada masalah seperti itu, hal yang sama, identik, kita harus sudah bisa menghandle segala sesuatu itu. Pasti ini triknya seperti ini, kan seperti itu. Jadi tetap kita itu menggunakan ya istilahnya bagaimana kepiawaian kita lah. Artinya piawai kepala sekolah dengan gurunya, gurunya dengan orang tua, semua stakeholder yang mendukung lah. Artinya komunikasi seperti itu bisa dibangun lah. Gitu. Berarti sekecil apapun permasalahan bisa menjadi pengalaman berharga ya Pak ya, dan menjadi acuan jika kita menghadapi pengalaman-pengalaman di lain waktu. Mungkin itu ya Pak ya. Iya. Bapak terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila saya mengganggu aktivitas Bapak. Oh tidak. Ya sama-sama, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Mohon maaf mengganggu. Bapak sehat? Alhamdulillah. Cuma agak sedikit. Tapi tetap fresh ya Pak. Wah ya, tentu. Bapak, pada kesempatan ini saya ingin mewawancari Bapak terkait dengan keputusan-keputusan yang telah Bapak ambil selama Bapak menjadi pimpinan, karena tentunya banyak sekali pengalaman yang telah Bapak alami selama menjadi pemimpin. Yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang Bapak pimpin, baik berupa dilema etika, yaitu antara dua keputusan yang benar melawan benar, ataupun bujukan moral antara benar dan salah. Nah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi apakah ini termasuk dilema etika ataukah bujukan moral? Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang begitu menantang bagi saya selaku pimpinan di sekolah ini. Terus terang saja selama dari tahun 2013 saya jadi kepala sekolah, tentunya banyak mendapatkan masalah-masalah ataupun kasus-kasus apa yang tadi dilontarkan oleh Bu Wawat Ernawati memang seringkali terjadi pada diri saya selaku kepala sekolah. Nah, dalam hal ini tadi yang ditanyakan adalah dilema etika yang menentukan itu situasi di mana kita harus menentukan dua pilihan, di mana pilihan itu sama-sama benar, itu memang sangat sulit sekali. Akan tetapi dalam hal ini mungkin kepala sekolah mengambil sebuah keputusan yang bijak, mana yang sekiranya harus didahulukan walaupun kedua-duanya benar. Nah, dalam hal ini dalam pengambilan studi kasus tentunya kita mengumpulkan data dulu, kemudian setelah data dikumpulkan adapun fakta yang harus disertakan agar data tersebut tidak sepihak, karena data yang terkumpul itu harus dibarengi dengan fakta yang akurat atau konkret. Nah, sehingga nantinya di situ ada sinkronisasi. Nah, kemudian setelah pengumpulan data dan fakta, kita merujuk kepada pelaku. Mungkin pelakunya itu siapa, baik itu guru atau anak didik, bahkan mungkin saja ada orang tua ya, sehingga
kasus-kasus tersebut bisa terkumpul dan kita bisa perpecahkan. Itu dilematika etika. Selanjutnya dengan istilah bujukan moral, memang pada saat-saat ini tak sedikit bahkan pemimpin yang salah kaprah atau salah langkah dalam bujukan moral. Bahkan ada yang menganggap bahwa yang salah itu dianggap benar. Padahal setelah kita kaji berulang-ulang, ternyata langkah-langkah itu salah dan bertentangan, sehingga perlu revisi kembali ya, agar tidak terjadi atau tidak berbenturan dengan aturan-aturan yang memang telah ditentukan, baik itu oleh sekolah sendiri ataupun pihak-pihak terkait, atau contohnya dinas pendidikan dan ataupun kementerian pendidikan. Begitu Bu. Berarti pada dasarnya untuk mengidentifikasi yang mana dilema etika, yang mana bujukan moral, pada dasarnya Bapak mengidentifikasi dulu kasus tersebut ya Pak. Kemudian nanti bisa ditentukan termasuk siapa pelakunya dan bagaimana cara menanganinya. Betul. Nah, selama ini apa yang telah Bapak jalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama jika menghadapi dilema etika di mana kasus itu sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Bapak cara mengambil kebijakan terhadap kasus seperti itu? Baik, selaku kepala sekolah memang dibuat ruwet dengan dilema etika, kemudian juga bujukan moral. Akan tetapi kita berajaskan dulu yang pertama kemanusiaan atau humanismenya kita kedepankan. Salah contoh, kalau kita memang mau menentukan aturan sebenarnya itu bisa-bisa saja. Akan tetapi kita pun selaku manusia tetap memberikan semacam kemanusiaan, kebijakan sehingga ada istilahnya jalan tengah untuk mengambil keputusan yang terbaik. Dan selanjutnya juga langkah-langkah berikutnya itu memberikan motivasi ya kepada guru atau yang lainnya atau kepada anak didik, kemudian memberikan juga reward itu kan tidak berbentuk hadiah atau segala macam, itu kan ujian juga, itu semacam reward. Kemudian juga ya sedikit kita memberikan punishment ya yang sifatnya ringan-ringan, sehingga tak terasa bahwa itu merupakan sebuah perhatian kepada mereka atau si pelaku secara tidak sadari, sehingga bisa merubah yang tadinya kurang baik menjadi baik. Nah, disitulah antara benar dan tidak benar, kemudian benar dan benar, kita bisa dipilah dan dipisahkan. Berarti Bapak melihat dulu ya kasusnya, Betul. kemudian ditentukan mana yang terbaik yang patut diambil. Tapi Bapak juga menyertakan reward dan punishment yang sifatnya ringan yang untuk merubah gitu. Iya, betul. Kemudian langkah apa nih selain reward dan punishment, kemudian melakukan strategi tertentu? Nah, ada lagi nggak prosedur yang lainnya yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Baik. Kita selaku kepala sekolah sering kali berbicara ada 3 disiplin untuk pekerjaan. Itu memang kebutuhan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para karyawan atau staf saya. Salah satunya itu adalah disiplin kerja. Saya setiap datang itu tidak pernah kesiangan. Itu disiplin, bukan disiplin kerja, disiplin waktu. Jadi disiplin baik ketika datang maupun pulang itu diusahakan tepat waktu. Yang selanjutnya itu juga disiplin kerja. Nah, ketika kita udah waktunya bekerja ya bekerja. Ketika kita waktunya istirahat. Yang dan terakhir adalah disiplin administrasi. Sampai sejauh mana kita bekerja yang dituangkan dalam bentuk administrasi yang bisa dipertanggungjawabkan untuk kedepannya. Demikian Bu. Berarti Bapak itu cenderung lebih memberikan tauladan dulu ya? Ya, Bapak memberikan tauladan dan guru juga otomatis akan melihat dari apa yang Bapak lakukan. Betul sekali. Sangat baik sekali tauladan. Kemudian hal-hal apa saja nih yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan seperti misalnya apabila Bapak menghadapi kasus dilema etika? Ya, ketika saya
menemukan kasus delima etika itu harus menentukan mana dulu yang diduga, karena kedua-duanya itu benar, tidak ada yang salah. Nah, sehingga saya terbiasa ketika menemukan kasus tersebut mengadakan musyawarah dulu terlebih dahulu dengan para guru, kemudian saya melontarkan mana yang akan dipilih, kemudian dampak yang ini bagaimana, kemudian dampak yang ini bagaimana, sehingga apabila telah dipilih dengan musyawarah tersebut dan guru termasuk kepala sekolah bahkan komite dihadirkan, maka itu ada kesimpulan dan pilihan dari dua pilihan itu dianggap benar, maka itu bisa dipertanggungjawabkan oleh semua warga sekolah. Berarti Bapak tidak mengambil keputusan sendiri ya? Tidak. Dengan orang lain, kemudian melalui musyawarah, mencari jalan terbaik juga. Bahkan bisa saja bahwa ketika sekolah ini memang bingung untuk menentukan mana pilihan yang terbaik, ya, suka mendatangkan pengawas ya, atau senior sehingga itu dapat ditemukan jalan keluarnya. Ya, sehingga hasilnya itu tidak apa, karena belum tentu ya yang menurut kita benar itu belum tentu Betul, hasilnya ya. benar. Ya perlu ada kajian lah. Ya, berarti Bapak juga mengkaji efek jangka pendek dan jangka panjangnya gitu Betul, Pak. betul, ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Kan tentu ada tantangan dan halangan ya dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak hadapi. Betul. Jadi begini, saya pernah mendengar analisis SWOT itu ya, tentang hambatan atau stress atau lain sebagainya. Nah, dalam hal ini seringkali yang dihadapkan atau yang dihadapi oleh seorang leadership atau pemimpin itu, apakah pengambilan keputusan itu berdampak baik atau justru sebaliknya menjadi down terhadap guru-guru. Salah satu contoh begini, ketika kita menentukan sesuatu keputusan, ini mungkin saja terjadi yang disebut dengan rasa kinerja atau semangat kerjanya jadi menurun karena rasa tertekan. Bahkan mungkin juga terjadi ini kelompok-kelompok yang ada di sekolah tersebut. Ya, yang ada yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung, bahkan ada juga yang mengabaikan acuh tak acuh. Nah, sehingga itu dilema bagi seorang pemimpin ketika memutuskan suatu keputusan yang dianggap lebih benar dari yang benar gitu. Ya, berarti karena pada dasarnya semua orang itu tidak ada yang satu pikiran ya Pak ya. Betul. Ya, karena satu otak, apalagi misalkan di sini ada guru, tentu saja 10 guru itu pikirannya berbeda-beda. Ada yang pikirannya ke sana kemari. Nah, sehingga dari semua pikiran itu kita coba disatukan mengambil satu jalur tengah atau satu pemikiran yang sehingga menghasilkan keputusan yang terbaik bagi suatu lembaga. Mengerucutkan dari berbagai ide dan gagasan, termasuk perbedaan itu menjadi tantangan ya Pak ya. Betul. Kemudian diambil jalan yang Ya, terbaik. betul. Jadi istilah kalau dalam pernah saya membaca dalam IPA, kalau asalnya di Dispergen ya, meluas, tetapi ketika kita satukan musyawarah konvergen lah, bisa satu arah atau satu sudut sehingga menghasilkan yang terbaik. Nah, selama ini dalam mengambil keputusan, apakah Bapak itu ada jadwal tertentu atau sebuah kasus misalnya bisa diselesaikan langsung atau melalui penjadwalan terlebih dahulu? Ya, kalau masalah penjadwalan kasus, terus terang saja sampai saat ini saya tidak bisa membuat jadwal karena sifatnya situasional. Nah, kenapa saya berbicara demikian? Karena kasus tersebut tidak datang tiap hari, tiap minggu, bahkan tiap bulan juga tidak. Nah, oleh karena itu, ketika saya menemukan sebuah kasus, saya mau membuat sebuah jadwal atau agenda tertentu di mana situasi dan kondisi yang terbaik untuk memecahkan itu kasus. Nah, sehingga apabila ada seseorang atau staf saya yang sedikit keluar dari disiplin kerja lah anggap, itu tidak merasa tertekan, dan kami melakukan sebuah pendekatan dan kemudian berbincang-bincang terlebih dahulu dengan guru dan rekan lainnya agar permasalahan tersebut ya dapat diselesaikan dengan baik. Berarti situasional ya Pak ya? Situasional. Nah, dari semua hal ini, apakah setelah Bapak menganalisis kasus, ada tidak orang
memutuskan sendiri? Ya tentu tidak. Jadi seorang pemimpin itu tidak demikian. Walaupun memang katanya bahwa seorang pemimpin punya hak prerogatif, tapi tidak demikian. Nah, dalam arti ketika kasus ini kita pelajari dulu kasusnya, ya. Kasusnya pelajari dulu. Kasusnya apakah ruang lingkupnya sekolah atau sudah melebar atau kemana arahnya, itu kita tidak bisa menentukan atau mengambil keputusan sendiri-sendiri. Misalkan kalau ini sebuah kasus yang menyangkut masyarakat, ya kita harus melakukan approach atau pendekatan lah dengan masyarakat, sehingga apa gejolak-gejolak yang muncul dan kita bisa mengambil benang merah apa permasalahan yang sebetulnya terjadi. Nah, sehingga ketika ada permasalahan tersebut, kita tidak bisa sendirian, ya kita bisa meminta bantuan dengan komite, tokoh masyarakat, pengawas, bahkan mungkin pihak-pihak terkait yang bisa menjembatani gitu. Berarti Bapak itu tidak memutuskan sendiri, Tidak. bekerja sama dengan semua stakeholder terkait, Betul, ya Pak? iya betul. Nah Pak, yang terakhir nih, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik oleh Bapak selaku pimpinan di sekolah yang sedang Bapak pimpin? Ya begini Bu Awat, ya, setelah saya mempelajari atau seringlah menemukan kasus-kasus itu, yang pertama itu pelajaran yang bisa dipetik oleh saya selaku pemimpin. Pertama itu kita menambah wawasan, pemahaman, kemudian menambah lagi tingkat kedewasaan. Sebab begini, kedewasaan seseorang itu awalnya itu munculnya masalah. Jadi tidak mungkin seorang itu akan jadi dewasa ketika tidak menemukan masalah. Tetapi ketika masalahnya muncul, kita bisa menyelesaikan masalah itu selesai. Nah, kemudian muncul lagi masalah, kita bisa menyelesaikan masalah selesai. Nah, itu sehingga kita yang pertama menambah tadi saya sampaikan wawasan, pengalaman, kemudian menambah kedewasaan, dan kita juga sedikitnya bisa menularkan apa yang sudah kita alami dan sudah kita terima untuk istilahnya sebuah pemecahan masalah atau problem solving yang kita alami kepada rekan kita. Itu barangkali ini. Berarti banyak sekali ya Pak ya hikmah yang dipetik, ilmu, pengetahuan, pengalaman, juga bisa mendewasakan kita, serta yang paling penting kita bisa berbagi dengan orang lain. Betul. Karena jarang sekali orang yang punya pemikiran untuk berbagi dengan orang lain. Iya. Baiklah Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu aktivitas Bapak. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa Pak. Ya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin, amin. Saya juga mengucapkan terima kasih atas wawancaranya, sehingga saya bisa bertambah atau bisa meningkatkan kinerja lebih baik lagi ke depan. Amin. Insya Allah Bapak pasti kalau ya. Mohon Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu sehat? Alhamdulillah. Ibu boleh minta waktunya sebentar? Ya. Saya ingin mewawancarai Ibu terkait kepemimpinan Ibu selama ini di SD Negeri Babakan Desa. Dalam hal ini Ibu tentunya selama menjadi kepala sekolah banyak sekali permasalahan yang Ibu harus selesaikan, baik itu terkait dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Tidak apa-apa Bu? Tidak apa-apa. Ya, makasih atas waktunya. Begini Bu, yang pertama akan saya tanyakan, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah berhubungan dengan dilema etika antara dua permasalahan yang benar melawan benar ataupun bujukan moral benar melawan salah? Ketika saya melihat atau misalnya ada laporan guru terkait dengan adanya masalah, maka saya terjun langsung itu dengan melihat mengidentifikasi situasi, dilihat apakah benar-benar itu kasusnya, kemudian didalami apa kejadiannya, itu bagaimana. Nah kemudian kita diskusi, dikumpulkan sama guru-guru, apakah ini sebaiknya bagaimana gitu. Kita juga terutama ya, kita di sekolah misalnya ada kasus yang mengenai anak-anak gitu,
anak-anak, kemudian kemajuan belajarnya, jadi kita langsung dipilah-pilah. Berarti pada saat ini setiap ibu menghadapi permasalahan, ibu berusaha mengidentifikasi dulu ya mana yang termasuk dilema etika, mana yang termasuk bukan moral, kemudian berkolaborasi dengan rekan guru. Selama ini bagaimana ibu menjalankan keputusan di sekolah ibu, terutama kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah di sini tentu kan ada dilema. Bagaimana menurut ibu? Ini tidak mudah ya, karena kita harus betul-betul mendalaminya, betul-betul mengidentifikasinya, dan kita harus benar-benar mempertimbangkan apa kebaikan permasalahan ini ujungnya gitu ya. Bagaimana cara mengatasinya yang terbaik. Nah, kita diskusi, kita tidak sendiri, tapi selalu berdiskusi dengan guru. Kita baca, kita baca ya. Bagaimana sih cara mengatasi ini? Siapa tahu ada yang lebih baik gitu kita punya. Kemudian kita juga punya atasan langsung pada pengawas ya. Kalau misalnya kita tidak bisa laksanakan secara intern, kita juga harus tetap komunikasi dengan atasan. Nah, jadi kita harus mempertimbangkan mana yang lebih baik itu untuk mengatasi permasalahan ini. Sebagai contoh, ketika kita melihat untuk anak-anak bagaimana guru itu ya mengatasi pembelajarannya, atau misalnya ada anak-anak yang hiperaktif, nah itu juga kita dalami dan kita cari solusi yang terbaiknya. Berarti biasanya kalau ada permasalahan yang sama-sama baik, ibu dalami dulu kasusnya, mana yang terbaik, didiskusikan dengan rekan guru. Jikalaupun tidak ada menghadapi permasalahan yang sulit, berarti meminta bantuan ke atasan ibu, ke pengawas ya Bu. Ya, kita baca, kita carilah buku-buku itu referensi kita untuk menambah bahwa oh ternyata tindakan kita itu mendasar atau tidak terlalu salah kalaupun salah gitu. Nah selain langkah-langkah yang sudah ibu sebutkan tersebut, ada tidak langkah-langkah atau prosedur lainnya yang biasa ibu lakukan selama ini? Ya. Saya pertama tadi ya diidentifikasi dulu, kita permasalahannya dipilah-pilah gitu ya. Nah kemudian kita cari solusinya, apa nih solusinya? Nah solusinya itu tentu saja tidak sendiri, tadi udah disimak disebutkan tadi. Kemudian kita dalami gitu, apa betul nih permasalahannya itu. Terus misalnya kalau kita cari opsi, oh ini pilihan ke satu harus begini penyelesaiannya, pilihan kedua seperti ini. Nah terus cari yang terbaik, lalu kita juga nanti dampaknya bagaimana. Misalnya kalau kita harus dipikirkan ketika kita mengambil satu keputusan itu, kita pertimbangan juga bagaimana keberhasilannya, bagaimana dampaknya. Kemudian kita melakukan keputusan itu tidak hanya emang hasil diskusi, kita juga harus tegas ya, karena yang mempertanggungjawabkan tentu saja pemimpinnya ya. Nah setelah itu, seandainya kita mengambil keputusan ini, kita buat keputusan, nah refleksi kembali. Nah apakah keputusan yang kita ambil itu betul-betul kena gitu ya kepada sasarannya atau bermanfaat? Nah, kalau tidak, untuk kemudian kita kaji lagi gitu kan, siapa tahu ada masalah lagi, atau misalnya kita sebaiknya dikaji ulang keputusan yang tadi itu ada refleksi lagi. Berarti langkah yang ibu ambil itu yang pertama mengidentifikasi dulu permasalahannya seperti apa ya, kemudian merencanakan bersama rekan guru ya, melakukan aksi, tapi tidak berhenti saja di situ ya, dengan pertimbangan jangka panjang dan jangka pendek tentunya ya Bu ya. Kemudian ditentukan di akhirnya itu ada refleksi juga untuk mengetahui keberhasilannya, apakah keputusan yang ibu ambil itu sudah berhasil atau perlu perbaikan, mungkin seperti itu ya Bu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan berhubungan dengan kasus-kasus dilema etika? Itu tadi, mengambil keputusan itu sangat berat ya. Tapi kita akan merasa percaya diri seandainya kita misalnya kita telah banyak belajar dari pengalaman yang dulu, berdasarkan pengalaman,
kemudian kita baca-baca referensi bahwa untuk mengatasi kasus-kasus ini misalnya harusnya ini nih gitu ya, atau misalnya kita kan ada ya bagaimana kompetensi kepala sekolah, nah di situ mungkin ya harus diuji. Nah jadi menurut saya itu kita harus meningkatkan kompetensi kita, itu sangat efektif untuk mengatasi hal semacam itu ya, mengatasi masalah. Kedua, kita tidak sendiri karena keputusan itu kita itu sangat menentukan untuk keberhasilan sekolah, dan keputusan itu sangat berdampak. Nah makanya itu kita harus berdiskusi dengan rekan guru, komite, kemudian orang tua siswa, dan juga atasan kita pengawas gitu. Ya berarti ibu itu mencarinya itu bukan hanya apa yang benar menurut sendiri ya, tetapi mencari juga referensi, karena belum tentu keputusan yang kita ambil itu menurut kita baik, tapi hasilnya belum tentu baik ya Bu ya. Jadi selain itu ada juga kolaborasi dengan rekan, dengan orang tua, ya intinya kolaborasi dengan stakeholder terkait ya Bu. Kemudian hal-hal apa saja nih yang merupakan tantangan atau menjadi hambatan ketika ibu mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Ketika kita akan memberikan suatu keputusan, buat suatu keputusan itu memang antara hati nurani hati ya, dan rasio perasaan, atau perasaan dengan rasio, atau misalnya dengan aturannya. Kita tidak hanya berdasarkan perasaan hati kita, tapi kita harus ingat aturan. Jadi ketika memutuskan itu, tantangan itu harus benar-benar ya kita mempertimbangkan bukan semua hati dari hati kita, tapi betul-betul pertimbangan sesuai dengan aturan, sesuai dengan rasio kita, bahwa sebenarnya ini yang harus dilaksanakan, walaupun tentu saja ada sih dampaknya atau ketidakpuasan itu ya, kita pada akhirnya kita harus betul dan untuk kebahagiaan semua, tapi mungkin ada yang dikorban ya ketika misalnya karena harusnya tidak seperti itu, tapi kita harus bisa menjelaskan atau memberikan solusi kepada yang lain ketika ada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan keputusan kita atau mungkin tidak puas gitu. Jadi kita harus bisa menghargai gitu, bisa meraih kembali mereka itu supaya bisa menerima keputusan yang bukan keputusan pribadi tapi keputusan bersama juga. Karena pada dasarnya ya setiap keputusan atau dilema etika antara memutuskan yang benar dengan benar, ada salah satunya yang merasa tersisihkan ya Bu. Nah jadi ibu itu berusaha meraih sehingga walaupun keputusan yang diambil tidak sesuai dengan yang diharapkan, tapi mereka menerima gitu. Kemudian apakah ibu memiliki jadwal atau schedule terkait dengan permasalahan yang dihadapi? Apakah setiap permasalahan itu ibu putuskan secara langsung atau ibu buat schedule lagi dengan stakeholder terkait, misalnya dengan bekerja sama dengan yang lain atau bagaimana? Kita sehari-hari memang tak lepas dari permasalahan ya. Nah, cuma tergantung permasalahan itu berat atau ringan gitu. Nah, menghadapi permasalahan tidak kita serta-merta langsung gitu ya, langsung tidak, tapi kita memang selalu dibawa kadang-kadang kan memang terjadwal juga ya, kita mempunyai jadwal untuk rapat, tapi bukan semata-mata rapat, termasuk refleksi kegiatan, refleksi hal-hal yang terjadi di sekolah. Nah itu juga termasuk permasalahan. Nah itu terjadwal, tapi kita tidak selalu memutuskan atau memberikan keputusan itu di tempat atau langsung, tidak gitu. Selalu kita bawa ke jadwal, bukan jadwal tapi ketika dalam rapat ya, itu dalam kita kompromi dengan yang lain lah. Berarti sharing dengan yang lain ya, diambil keputusan yang terbaik gitu ya Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor lainnya yang biasa ibu mintai tolong atau ajak kerjasama dalam menyelesaikan kasus-kasus terkait dengan dilema etika? Atau sendiri misalnya ibu? Ada tentunya, karena tadi bahwa untuk memutuskan itu sangat berat ya. Jadi kita mungkin bisa ya kalau secara diri sendiri kita langsung memutuskan, tapi kan kita ingat dampaknya, kita ingat hasilnya, maka kita selalu ya rekan guru minimalnya yang terdekat, kemudian orang tua siswa, komite, sama
untuk kan keputusan yang lain juga mungkin bertentangan dengan kita, tapi kita punya bahwa kita itu selalu baca, atau misalnya kita melihat ya di aturan-aturan ya, supaya ketika mereka ada debat misalnya, ada ketidakpuasan, nah kita bisa menyodorkan, bisa mengarahkan, memberikan pengarahan kepada yang lain, oh bahwa keputusan itu kita itu ini misalnya, dan karena berdasarkan ini, jadi tidak semata-mata hasil pemikiran kita, tapi kita berdasarkan minimal aturan yang berlaku gitu ya. Berarti tidak egois, Iya. menurut apa yang kita inginkan ya, Iya, tetapi betul. apa yang terbaik baik secara hukum mungkin ya, Iya. maupun nanti hasilnya itu ya Bu. Nah setelah Ibu misalnya mengambil keputusan terkait dilema etika Iya. antara yang benar dan salah, adakah pembelajaran yang dapat dipetik yang Ibu rasakan dari pengambilan keputusan tersebut? Ada, karena ternyata pengambilan keputusan yang pada akhirnya diputuskan oleh kepala sekolah itu sangat penting. Jadi kita ternyata harus tetap memperbaiki, harus selalu meningkatkan kompetensi kita, supaya putusan-putusan yang kita ambil itu benar-benar memuaskan, memberi kebahagiaan kepada semua, dan untuk meningkatkan mutu sekolah kita gitu. Dan terutama sekali ya, bahwa kita harus berfokus pada anak ya, pada peserta didik kita ya, supaya anak merasa nyaman gitu ya, kita pada akhirnya itu untuk kebahagiaan anak-anak kita, didik kita. Jadi pada intinya apapun keputusan yang kita ambil, utamakan keputusan yang berpihak kepada anak ya. Pemikiran Ibu itu saya rasa sangat sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ternyata jadi pemimpin itu yang tidak hanya jadi pemimpin di atas kertas ya, tapi punya beban, harus bisa memilih juga ya Bu ya. Ibu terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah saya banyak belajar mengenai bagaimana Ibu mengambil keputusan terkait dengan dilema etika. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat saya. Terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu.